Hai guys, akhirnya Mamang balik lagi nih buat ceritain film horor ke kalian lagi. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul After School Horror. Film ini dibuat berdasarkan novel bestseller karya Nana R. Praptini dengan judul yang sama juga. Film ini mengisahkan tentang urban legend bilik toilet di salah satu sekolah yang sudah lama dikunci. Siapapun yang membuka pintu toilet itu, maka mereka akan mendapatkan teror yang sangat menyeramkan. BTW, Mamang bikin juga loh review singkat dari film ini di blog Mamang Story. Jangan lupa dibaca ya. Oke lah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja siapin cemilan terbaik kalian biar makin enjoy nontonnya. Let's see together. Film ini dibuka dengan seorang ketua OSIS bernama Rino yang sedang bercerita tentang hal-hal mistis di sekolah ini. Rino menceritakan jika saat dulu ada anak penjaga kantin meninggal di lantai 3. Para siswa-siswi kerap diganggu oleh arwah anak itu. Para calon anggota OSIS yang mendengarkan cerita itu pun seketika ketakutan. Hal ini membuat Andi, Vina, dan Rino senang. Karena selaku ketua OSIS, mereka bisa melihat reaksi ketakutan dari para calon anggotanya. Dan kebetulan sekali, pada malam itu, ketua OSIS akan mengadakan jurit malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu syarat agar mereka bisa diterima menjadi salah satu anggota OSIS. Para calon anggota harus menemukan bendera dan sebuah kertas yang sudah disembunyikan di seluruh penjuru sekolah. Para calon anggota hanya dibekali 3 batang korek api. Mereka harus memanfaatkan ketiga korek itu supaya ada penerangan, karena nanti semua lampu akan dimatikan. Teror demi teror mereka rasakan. Sinta melihat ada sebuah bayangan putih yang lewat. Tapi kebanyakan semua teror-teror itu adalah ulah dari para ketua OSIS yang ingin melihat reaksi ketakutan mereka semua yang terekam oleh kamera CCTV yang sebelumnya sudah mereka pasang. Akhirnya Sinta menemukan bendera yang disembunyikan. Bendera itu terletak di ruang guru. Seorang siswa melihat ada anak kecil yang sedang menunduk. Wajah anak itu sangat menyeramkan, sehingga mereka semua kabur dari daerah itu. Walaupun ketakutan, mereka semua tetap harus menemukan barang yang terakhir, yaitu sebuah kertas. Pada akhirnya seorang siswa menemukan kertas itu di sebuah lemari. Kertas itu bertuliskan selamat karena mereka telah berhasil. Setelah para calon anggota menyelesaikan misi jurit malamnya, ternyata para ketua OSIS belum puas. Agar mereka semua bisa resmi menjadi anggota OSIS, maka salah satu di antara mereka harus ada yang berani membuka pintu toilet yang selama ini selalu dikunci dan tidak pernah dibuka. Mereka semua ketakutan. Tapi agar tantangan ini cepat terselesaikan, maka Sinta bersedia untuk membuka pintu itu. Vina mengatakan jika Sinta harus berjalan mundur sampai ke toiletnya, lalu memberikan sebuah linggis untuk membuka pintu toilet itu. Melalui rekaman CCTV, Andi, Vina, dan Rino melihat reaksi ketakutan Sinta. Mereka sangat senang guys. Sementara itu Sinta sedang berada di dalam fase ketakutan. Ia takut karena mendengar rumor bahwa pintu toilet ini jangan pernah dibuka. Pintu pun telah berhasil dibuka. Sinta melihat ada penampakan seorang perempuan. Mereka bertiga sangat senang, tapi Rino melihat Sinta sesak napas. Mereka pun khawatir jika Sinta memiliki penyakit jantung, maka mereka segera menyusulnya. Setelah dicek, mereka bertiga tidak melihat Sinta di sana. Tiba-tiba, Sinta mencekik Rino dari arah belakang. Ternyata Sinta kesurupan. Setelah itu Sinta pun pingsan.
Saat akan pergi dari toilet, Andi merasakan ada sesuatu di kakinya. Selang beberapa jam, akhirnya Sinta sadar juga. Karena sudah larut malam, maka mereka semua segera pulang dari sekolah. Setelah semua adik kelas pulang, Andi merasakan sakit di kakinya. Maka dari itu mereka pun memutuskan pulang juga agar bisa istirahat. Ternyata guys, diam-diam Rino naksir sama Sinta. Pada malam itu Rino mengajak Sinta pulang bersama menggunakan mobilnya Andi. Makasih ya kak. Ya, hati-hati ya. Sinta hidup berdua dengan kakaknya. Bikin aku kaget. Kakaknya menyuruh Sinta untuk mandi dan jika lapar ia sudah menyiapkan makanan di meja makan. Kakaknya melihat jika Sinta sudah tidur di atas kasur. Tapi ia mendengar suara keran air menyala. Ketika dicek, ternyata ada Sinta yang sedang akan mandi. Ia pun seketika menjadi kebingungan. Di sisi lain, setelah Vina sampai di kos-kosannya, ia mulai mendapatkan teror dari hantu seorang perempuan. Ia menjerit sehingga penjaga kos datang. Namun setelah dicek, penjaga itu tidak melihat ada siapapun di kamarnya. Lalu ia memutuskan untuk tidur saja. Sementara itu Randy mendapatkan SMS yang bertuliskan, "Aku akan selalu mengikutimu." Pesan itu dari seseorang bernama Asih. Di samping itu, Rino melihat ada seorang perempuan berdiri di depan pintu. Ia juga melihat perempuan itu ada di dalam kamarnya. Namun dalam sekejap, perempuan itu menghilang. Keesokan paginya, sang kakak mengatakan jika semenjak Sinta pulang dari jurit malam, teror demi teror mulai berdatangan ke rumah ini. Namun seketika ia shock ketika melihat Sinta yang sedang bergegas akan pergi ke sekolah. Ia kebingungan karena tadi ia mengobrol bersama siapa. Penjaga sekolah melihat pintu toilet itu terbuka. Hei, tunggu! Ia bertanya kepada mereka bertiga, apakah mereka yang membuka pintunya. Namun mereka tidak mau mengaku dan kabur ke dalam kelas. Ternyata setelah pintu itu dibuka, banyak sekali gangguan yang mereka alami. Dimulai dari Vina yang terkurung di bus berhantu hingga malam hari. Andi yang kakinya tak kunjung sembuh dan selalu mendapatkan teror, serta Rino yang terus melihat arwah seorang perempuan yang sangat menyeramkan. Tidak hanya mereka, tetapi kakaknya Sinta pun mendapatkan teror juga guys. Karena sudah tidak tahan, mereka pun memutuskan untuk mengecek kembali CCTV pada saat kegiatan jurit malam. Mereka melihat Sinta yang ketakutan. Selain itu mereka melihat jika di kaki Andi ada seorang hantu anak kecil. Pantas saja selama ini kakinya terasa berat. Ternyata dari kemarin Andi ketempelan hantu anak penjaga kantin. Pada hari Minggu mereka bertiga datang ke sekolah untuk meminta bantuan kepada bapak penjaga agar mereka berhenti mendapatkan teror. Mereka merasa ada yang mengikuti dari arah belakang. Siapa lu? Ternyata pria misterius itu tahu tentang asal-usul toilet angker itu. Ia menjelaskan jika dulu ada seorang siswi di sekolah ini yang bernama Asih. Dulu Asih jatuh cinta dan sangat tergila-gila kepada seorang guru bernama Norman. Saking cintanya, ia sampai nekat untuk menyatakan perasaannya. Namun sayangnya Pak Norman telah memiliki tunangan. Hal ini membuat Asih sedih. Ia depresi dan merasa telah kehilangan semuanya. Asih pun memakai gaun pengantin, lalu bunuh diri di dalam toilet sekolah. Selama berbulan-bulan siswa-siswi di sekolah ini mendapatkan teror dari hantu Asih. Tetapi pada saat semua pintu toilet ditutup, semua teror itu pun menghilang.
Namun sayangnya sekarang pintu itu dibuka kembali oleh mereka dengan cara yang konyol. Untuk menghentikan teror Asih, mereka harus menutup kembali pintu itu. Tapi kuncinya ada di orang yang membuka pintunya. Dan orang itu adalah Sinta. Sintalah yang harus menutupnya. Sinta pun mendapatkan telepon dari Rino yang memintanya untuk segera datang ke sekolah. Sesampainya Sinta diminta untuk menutup kembali pintu toilet yang kemarin sempat ia buka. Hal ini bertujuan agar teror Asih lenyap di antara mereka. Sinta segera melakukannya. Tiba-tiba ia terkurung di dalam toilet itu. Secara tak terduga Sinta pun menembus pintu toilet dan langsung berlari ke arah loteng. Ternyata Sinta sudah kesurupan hantu Asih, guys. Asih akan membuat Sinta jatuh dari gedung sekolah karena ia ingin mereka tahu rasanya ditinggalkan oleh seseorang. Untungnya tak lama dari itu pria misterius datang lagi dan menghentikan aksinya Asih. Ia mengatakan jika ia tahu Asih kecewa karena Pak Norman. Tapi ia hanya ingin Asih tahu bahwa sejak saat dulu ia mencintainya. Ia memohon agar Asih keluar dari tubuh Sinta. Setelah itu Asih pun keluar, guys, sehingga Sinta selamat. Ketika menengok, mereka melihat pria misterius itu sudah hilang dan malah berubah jadi bapak penjaga sekolah. Bapak penjaga sekolah mengatakan jika sebenarnya pria yang tadi itu bernama Franz. Ia adalah salah satu murid di sekolah ini. Dulu ia bunuh diri ketika tahu Asih mati. Yang berarti dari tadi mereka itu berbicara dengan arwahnya Franz. Karena ketakutan mereka semua segera pulang. Namun Andi masih merasakan berat di kakinya. Dan film pun selesai. Nah, itu dia guys, seluruh alur cerita dari film ini. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan pernah membuka sesuatu yang sudah lama ditutup. Dan yang pasti, jangan berlebihanlah dalam mencintai orang, karena bucin bisa membunuhmu. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.